Nah, teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 poin penting dalam metode penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama, langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan, yang kedua, langkah-langkah penyusunan bahan tulisan, dan yang ketiga, kerangka tulisan ilmiah. Nah, langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan. Ambari mengemukakan tentang langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan dalam karya ilmiah, yaitu A. Studi kepustakaan. Seseorang menyusun karya ilmiah tentu tidak dapat terlepas dari studi kepustakaan untuk mengumpulkan keterangan mengenai permasalahan yang dibahasnya. Penulis harus mengutip dari buku-buku, majalah-majalah, atau surat kabar ilmiah. Segala keterangan yang relevan hendaklah dicatat pada waktu studi pustaka. B. Wawancara. Wawancara dapat dijadikan cara untuk memperoleh data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah. C. Observasi dan penelitian lapangan. Observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian sehingga dapat disusun secara tepat, karena dalam observasi peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti atau dikaji. Yang kedua, langkah-langkah penyusun bahan tulisan. Menurut Sasono, penyusunan bahan tulisan dalam karya ilmiah terdiri atas A. Judul. Judul ditulis berdasarkan masalah yang sedang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. B. Pendahuluan. Pendahuluan seringkali berisi informasi latar belakang dan identifikasi masalah yang mengantar para pembaca ke arah masalah dan pemecahannya yang bersangkutan. C. Pembahasan. Pembahasan memuat bagian pokok dari karya ilmiah yang berisi uraian tentang penjelasan dari permasalahan yang sedang dibahas. D. Penutup. Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan bagian terakhir yang diperoleh dari pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Saran ditulis untuk mendapatkan perbaikan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya. E. Referensi. Referensi berupa daftar pustaka yang telah digunakan pada saat mengumpulkan bahan tulisan. Yang ketiga, kerangka tulisan ilmiah. Berhubungan sistematika penulisan dari karya ilmiah sudah diatur atau ditetapkan, terdiri dari beberapa bab dan isinya apa saja. Maka, pada dasarnya penyusunan kerangka penulisan karya ilmiah menjadi lebih mudah. Cukup mengikuti aturan sistematika yang ada dan isinya kemudian disesuaikan dengan tema penelitian yang dilakukan. Supaya lebih mudah dalam penyusunan kerangka tulisan ilmiah, maka berikut ada beberapa kerangkanya secara pokok, yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bagian pertama dalam kerangka karya tulis ilmiah adalah pendahuluan dan merupakan bab 1 atau bab pertama. Pendahuluan merupakan bagian karya ilmiah yang memperkenalkan kepada para pembaca mengenai masalah yang akan dibahas dan diteliti oleh penulis. Pendahuluan di dalam karya ilmiah biasanya akan menjelaskan mengenai bahan atau barang apa yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian. Selain itu juga memaparkan tujuan, wawasan, dan juga rencana pengembangannya. Sehingga dalam laporan penelitian isi dari pendahuluan akan berbeda dengan buku pengetahuan umum. Pada bab pertama ini, nantinya akan terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang memaparkan semua dasar dilakukannya kegiatan penelitian. Bagian-bagian di bab pendahuluan ini antara lain A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Hipotesis, D. Tujuan penulisan, E. Metode penulisan, F. Manfaat penulisan, G. Sistematika penulisan. Yang kedua, bab 2, landasan teori. Bab kedua di dalam susunan kerangka penulisan karya ilmiah adalah landasan teori. Pada bab 2 ini, penulis akan menjelaskan tentang teori-teori atau ilmu-ilmu yang menjadi dasar
dilakukannya kegiatan penelitian. Bab ini terbilang bab yang mudah untuk diselesaikan para penulis karya ilmiah. Sebab teori diambil dari buku dan sumber lain yang dijadikan referensi atau rujukan dalam menyusun karya tulis ilmiah. Pada bagian ini juga sering dijumpai sitasi atau mengambil kutipan dan kemudian dicantumkan sitasi atau kreditnya. Penulis bisa menulis kutipan langsung dengan menyalin semua kalimat sumber. Namun, bisa juga memakai kutipan tidak langsung, bisa dengan menyusun parafrasa maupun menyederhanakan suatu pernyataan dari penulisan lain. Apapun bentuknya, wajib mencantumkan sitasi untuk menghindari tindakan plagiarisme. Selain itu, teori yang dipaparkan wajib sesuai dengan tema penelitian. Bab 3. Metodologi penulisan. Bab berikutnya atau bab ketiga dalam struktur kerangka penulisan karya ilmiah adalah bab metodologi penelitian. Bab ini sendiri secara umum memiliki 4 bagian, yaitu A. Metode penelitian. Bagian pertama dari metodologi penelitian adalah metode penelitian yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan penulis. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang apa dan siapa yang diteliti, cara memilih sampel dan yang dikumpulkan, dan teknik analisis data. B. Teknik pengambilan data. Berikutnya adalah teknik pengambilan data yang menjelaskan tentang teknik yang dipakai penulis dalam mengambil data penelitian. Sebab dalam proses pengambilan data memang terdapat beberapa bentuk teknik atau cara. Salah satu atau beberapa akan dipilih peneliti dan dijelaskan di bagian ini. C. Teknik sampling. Bagian berikutnya di metodologi penelitian adalah memaparkan teknik sampling. Dalam sampling, peneliti mengambil contoh sampel dari suatu populasi yang merupakan subjek penelitian. Sebab melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi bisa memakan waktu yang lama, menguras banyak biaya, dan lain-lain. Teknik sampling juga cukup beragam, dan pada bagian kerangka penulisan karya ilmiah inilah penulis menjelaskan teknik pilihannya. Penggunaan teknik atau metode sampling yang tepat akan membantu mendapatkan hasil penelitian yang kuat atau akurat. D. Teknik analisis. Selanjutnya penulis akan menyusun bagian teknik analisis di mana dipaparkan proses analisis data penelitian untuk bisa dijelaskan menjadi bentuk data lain yang mudah dipahami oleh banyak orang. Teknik dalam melakukan analisis data juga beragam, peneliti perlu memilih yang sesuai. Yang keempat, bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 4 adalah bab inti yang juga disebut bab pokok, berisi pembahasan hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian yang dilakukan selama berbulan-bulan akan dipaparkan pada bab ini secara lengkap, detail, menyeluruh, dan tentunya tetap sistematis. Jadi, di dalam pembahasan peneliti perlu memaparkan hasil penelitian yang sistematis dan jelas. Selain itu bisa mengikuti landasan teori yang digunakan, dan jika hasilnya berbeda dengan teori tersebut maka tidak masalah jika dipaparkan. Sebab bisa jadi memang ada pembaharuan terhadap teori dalam hasil penelitian yang sudah ada. 5. Bab 5. Penutup. Bab berikutnya dan merupakan bab terakhir dari rangkaian kerangka penulisan karya ilmiah berisi bab pokok adalah bab penutup. Bab penutup berisi 2 bagian, yaitu kesimpulan. Yang pertama kesimpulan. Bagian pertama dari bab penutup adalah kesimpulan yang memang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan di bab pembahasan. Isinya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan digunakan untuk menjadi jawaban rumusan masalah dan hipotesis. B. Saran. Bagian berikutnya adalah saran yang berisi saran dari penulis terhadap semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Saran ini bisa menjadi masukan untuk proses implementasi hasil penelitian ketika mampu memperbaiki kondisi atau menyelesaikan masalah di lapangan. Yang keenam, bab 6, daftar pustaka. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang masuk ke bab tersendiri, yakni di bab 6. Pada bab ini penulis menyusun daftar dari semua rujukan atau referensi yang digunakan untuk melakukan penelitian dan menulis laporan dari hasil penelitian tersebut. Daftar ini berisi detail rujukan dimulai dari nama penulis, judul tulisan, tahun terbit, nama penerbit, dan kota terbit. Aturan untuk penulis daftar pustaka juga diatur ketat dan setiap penulis perlu mengikuti aturan tersebut sehingga menjadi daftar pustaka yang baik dan benar.